Ini semua binatang memberi hormat. Segala wujud tunduk. Itu Nona. Nona sudah bangun. Nona. Nona, Anda ini... Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Terima kasih Nona sudah ingatkan aku. Umurmu sudah segini, nggak usah berlutut lagi. Waktu lihat kamu dulu, masih berusia 20 tahun. Nggak disangka waktu aku buka mata, kamu sudah setua ini. Kenapa harus sendirian jaga makam kuno ini selama 100 tahun? Cuma buat nunggu aku bangun. Bisa ketemu Nona sekali lagi. Di waktu umurku hampir habis, aku merasa terhormat. Sudahlah. Niatmu aku terima. Kalau gitu, temani aku 100 tahun lagi. Terima kasih atas anugerah usia dari Nona. Keluarga Yopi, Juma, Sunero, dan Wira apa keturunannya ada? Nona, 100 tahun lalu Anda yang turun tangan melindungi 4 keluarga ini. Mereka berjanji akan kirim keturunan terbaiknya buat jadi budak Anda sebagai balas budi. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah melihat keturunan mereka. Sekarang sudah lewat 100 tahun. Kalau mereka masih nggak tepati janji, mungkin 4 keluarga itu bakal kena bencana besar. 4 keluarga itu mungkin belum tahu situasinya. Mereka mengira Nona cuma mau orang buat layani Anda. Mereka nggak berani ingkar janji. Pasti ada sesuatu hal. Ikut aku ke keluarga Yopi. Ini, surat ini datang dari mana? Seratus tahun yang lalu, Yudhiopi pernah janji pada Nona akan kirim keturunan terbaik keluarga sebagai budak di Gunung Lami. Sekarang waktunya sudah tiba. Nona akan datang untuk menagih janji. Apa? Pintu kediaman Yopi harus dibuka lebar. Semua berpakaian hitam dan berlutut di aula buat menyambut Nona di tengah hari. Ayah, pakai obat panjang umur untuk bertahan hidup selama 10 tahun. Sambil menderita sakit dan gak mau pergi. Pagi ini, ayah hembuskan napas terakhir. Ayah hidup sampai 120 tahun dan wafat bahagia. Ayah, selamat jalan. Selamat jalan, Tuan Yuli. Tuan Jafran. Ada apa? Barusan aku jaga di depan. Lalu surat ini mendadak menancap di pintu. Di suratnya tertulis, 100 tahun yang lalu Tuan Yudi janji akan mengirimkan keturunan terbaik keluarga Yopi ke Gunung Nami buat menjadi budak seorang Nona. Tengah hari ini, Nona itu akan datang buat menagih janji. Kakek memang pernah bilang, aku keturunan terbaiknya. Tunggu aku cukup umur, akan kirim aku buat Nona. Sudahlah, keluarga Yopi gak beruntung. Kakek, walau aku ada penyakit tersembunyi, itu gak pengaruh buat aku jadi budak. Tapi karena penyakit tersembunyiku, aku gak dikirim terus. Rasanya jadi budak, cuma alasan kakek doang. Sebenarnya kakek mau kirim aku buat jadikan aku cowok peliharaan wanita tua. Kurang ajar. Jordi itu anak kita yang paling unggul.
Mana boleh dikirim buat jadi budak wanita yang entah gimana asal-usulnya. Apalagi... Jangan asal bicara. Waktu ayah masih hidup, aku nggak pernah dibilang soal ini. Apalagi disebut mau kirim Jordi buat jadi... Tunggu, kamu bilang mau kirim Jordi kemana? Gunung Nami. Gunung Nami. Nami. Sebelum Tuan Yudi sakit, setiap tanggal 7 bulan 7, beliau selalu bawa hadiah besar ke Gunung Nami. Jangan-jangan Nona yang katanya sakti itu tinggal di Gunung Nami. Nona? Iya, Tuan Yudi pernah bilang 4 keluarga bisa berjaya 100 tahun. Semuanya itu berkat dukungan Nona itu. Benar. Penyesalan terbesar ayah adalah nggak bisa ketemu Nona. Sekarang, ayah sudah tiada. Aku juga nggak yakin janji kirim Jordi jadi budak itu asli atau bukan. Ayah paling sayang sama Jordi. Mana mungkin rela membiarkan dia layani orang. Menurutku, yang antar surat ini pasti penipu. Bu, kalau dia datang atas nama Nona, mau benar atau enggak, kita nggak boleh nolak di luar. Sudah tengah hari, segera buka pintu kediaman. Baik. Orang yang entah asli atau bukan pantas kamu belain segitunya. Lagi pula mana boleh Jordi jadi budak seorang wanita. Belakangan Jafran cuek banget sama aku. Jangan-jangan dia punya cewek lain di luar. Awas, jangan ganggu aku. Ayah baru meninggal, sudah seharusnya bagi warisan. Di momen genting ini, kamu malah menyambut seorang wanita ke rumah. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu, gimana kamu masuk? Kalau aku mau masuk di kediaman Yopi ini, buatku kayak tempat tanpa orang. Semudah itu, pakaiannya mewah begitu, mana kayak datang dari gunung, lebih mirip cewek manja yang dipelihara di kota. Awas, jangan ganggu aku. Nona apaan? Aku rasa itu cewek selingkuhanmu di luar kan? Kalau Nona yang kakek sebut secantik ini, nggak apa-apa suruh aku jadi cowok peliharaan. Bukan. Aku berpikir apa sih? Dingin banget. Hah? Kok aku malah berlutut? Masuk kediaman Yopi kayak tempat tanpa orang. Waktu bertatapan sama dia, bisa-bisanya ada rasa takut. Jangan-jangan dia beneran Nona yang ayah bilang hidup entah berapa tahun itu. Jafran berbakti sama ayah. Dia selingkuhannya atau bukan, dicoba saja bisa tahu. Jafran, lihatlah dia. Sama sekali nggak tahu sopan santun. Hari ini pemakaman ayah. Dia seorang tamu. Belum nyalain dupa, main duduk saja. Suruh Nona nyalain dupa buat dia. Keluarga Yopi memangnya pantas. Kamu? Bahkan nggak rela menyuruh wanita ini nyalain dupa. Pantas saja kamu bilain dia segitunya. Ternyata mau pakai nama Nona buat bawa selingkuhanmu masuk rumah. Waktu ayah muda, memang pernah mengabdi sama seorang Nona. Tapi selama 100 tahun ini, Nona itu hilang tanpa kabar. Keluarga Yopi nggak ada yang pernah ketemu. Kamu lupa ya? Di ruang baca ayah disimpan sebuah lukisan. Lukisan itu dilukiskan wajah Nona. Kalau dia bukan Nona, entah bisa diterima atau enggak, akibat berani menyamar. Yudi, ajari kalian begitu buat bicara sama aku. Aku cuma perlu pastiin identitas Anda. Ambilkan lukisan di ruang baca. Baik. Gak usah repot-repot. Bangunin dia. Tanya saja langsung.
Aku sudah tidur 100 tahun. Ngapain kamu paksa perpanjang umur cuma buat ketemu aku? Sudahlah. Kubiarkan kamu ketemu aku sekali lagi. Anggap buat akhiri hubungan majikan dan abdi kita. Tunggu. Semasa hidupnya, ayahku menderita bertahun-tahun dan gak mau pergi. Kini beliau wafat dengan tenang. Bisa dibilang wafat bahagia. Sebelum melihat lukisan dan memastikan identitasmu, aku gak boleh biarkan kamu ganggu ayah. Masih pura-pura. Mau pakai nama Nona buat secara terang-terangan bawa selingkuhanmu ke rumah. Jangan harap. Tunggu lukisannya datang, biar kulihat gimana kamu celaka. Tetua sekalian, kalian kayaknya lupa satu hal. Kamu bilang kamu majikannya ayah. Tapi setahu aku, Nona itu sangat sakti, serba bisa. Sedangkan kamu, sejak masuk tadi, selalu tutup wajahmu dengan cadar. Kamu pasti menyamar, kan? Kurang ajar. Tindakan Nona, nggak boleh kalian komentari sembarangan. Hah, masih berpura-pura. Siang bolong begini menutup wajah pakai cadar. Kalau bukan menyamar, berarti wajahmu rusak. Semuanya, mau alasan apapun itu, dia pasti bukan Nona. Kalau wajah Nona beneran rusak, apa aku bisa dari cowok peliharaan jadi suami sah? Siapa? Aduh, sakit banget. Wajahku kenapa perih ya? Tuan Jafran, Nyonya Mira benar. Nona punya kemampuan yang bikin semua binatang beri hormat dan segala wujud tunduk. Dia itu nggak mungkin punya wajah rusak. Iya. Beraninya kamu tipu aku. Benar-benar bikin aku kesal. Kau Yudi bisa didik keturunan bego kayak kalian. Beraninya kalian kurang ajar sama Nona. Apa kalian gak takut? Dia mati gak tenang. Aku lihat kalian yang sudah di ujung tanduk masih saja pura-pura. Sayangnya, hari ini ada lukisan. Jangan harap kamu si selingkuhan ini bisa lolos. Kalau kamu nggak bersalah, siang bolong gini, ngapain tutup wajah pakai cadar? Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Sudah kubilang, nggak datang dari dulu. Begitu ayah meninggal langsung nongol. Dasar wanita simpanan nggak tahu diri. Sudahlah mau masuk ke keluarga kaya, masih mau anakku jadi budakmu juga. Kamu nggak lihat? Ada apa? Nggak usah so baik. Jafran, sekarang sudah dipastikan dia bukan Nona. Cepat usir dia dari sini. Tuan Jafran, Nyonya Mira, lukisannya sudah dibawa. Kasih aku lukisannya. Di lukisan ini ada wajah asli Nona. Kamu asli atau palsu akan ketahuan. Tuan Jafran, Nona dalam lukisan ini secara tampang memang agak mirip sama dia. Benar, dilihat dari raut wajahnya, memang mirip banget sama gadis ini. Tapi sejak masuk dia menutup wajahnya pakai cadar. Kita nggak bisa lihat jelas tampangnya. Beneran nggak bisa pastikan dia Nona atau bukan. Kalau nggak lihat gimana mau kenalin? Sekarang lukisan sudah diambil. Sudah saatnya kamu lepas cadarmu itu. Biar kami pastikan identitasmu. Hari ini cadarku ini nggak boleh dilepas. Nona sudah bilang, hari ini cadarnya nggak boleh dilepas. Seorang budak juga berani menghalangi aku. Kamu halangi aku begini? Apa karena takut aku bongkar identitasnya? Dan kalian dipukuli sampai mati di sini? Dasar nggak berwawasan. Nona tertidur di makam tua selama 100 tahun. Di hari Nona bangun, wajahnya penuh aura jahat. Aku takut kamu nggak punya nyawa itu buat nanggung akibat lihat wajah abadi beliau. Kalian saut-sautan begini mau menakuti siapa? Cadar ini harus kulepas hari ini.
Aku justru mau lihat sejelek apa wajahmu. Nggak tahu diri. Berlutut. Tampar. Kamu berbuat apa padaku? Keluarga Yopi pernah mengabdi padaku. Kalau kamu nyesal sekarang, aku bisa kasih pengecualian biar nggak mati. Kasih aku pengecualian? Hah? Oh, aku tahu. Kamu kira dengan cara menakut-nakuti orang begini bisa bikin aku mundur? Aku justru nggak percaya. Cukup, jangan ribut lagi. Aku ribut? Aku belum mati. Kamu segitu nggak sabar mau bawa dia masuk ke keluarga? Nggak boleh lihat wajah abadi. Aku justru mau lepas cadar jelek ini. Aku mau lihat bagaimana wajah yang nggak boleh kulihat. Kalau kamu nekat cari celaka, aku kasih kesempatan ini. Aku izinkan kamu lepas. Setelah aku mati, kalau ada tamu yang datang ke kediaman Yopi, jangan pernah... Oke, ayah katakan. Jangan pernah mencoba lihat dia. Ayah. Pesan terakhir ayah yang belum selesai itu, jangan-jangan soal lihat wajah asli Nona. Izinkan? Sombong sekali kamu. Seorang selingkuhan sok kayak apa aja. Benar-benar menganggap aku istri sah yang bodoh ya? Bu, jangan. Bu, jangan lepaskan. Tadi ibu tiba-tiba sujud dan ditampar. Ini semua membuktikan kalau dia bukan orang biasa. Takutnya dia beneran Nona. Jordi benar. Apalagi pesan terakhir ayah sebelum meninggal itu, kurasa ada hubungannya sama dia. Cepat hentikan. Kamu jangan bertindak gegabah. Jafran, sampai sekarang kamu masih menganggap aku bodoh? Dia sudah datang ke rumah, menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri sah. Lalu kamu masih belain dia? Jafran, tega banget kamu sama aku. Kamu ini asal bicara apa? Sok misterius. Hari ini, aku akan biarkan kamu tahu apa akibat sok pintar di depan aku yang istri sah ini. Bu, jangan lepaskan. Lihatlah, cadar ini sudah kulepas. Nggak ada akibat yang nggak bisa kutanggung. Pengawal, seret keluar wanita murahan yang jadi selingkuhan Jafran ini dan pukul mati. Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Kenapa jadi begini? Ini cuma perubahan cuaca. Ini cuma kebetulan. Tadi baik-baik saja. Kok mendadak ada suara sekeras ini? Kalian dengar suara itu nggak? Itu raungan binatang. Hah? Kayaknya aku dengar. Jangan-jangan ini yang dimaksud Tuan Yudi. Semua binatang memberi hormat. Tuan Jafran, cepat lihat wajahnya. Ini semua binatang memberi hormat. Segala wujud tunduk. Itu Nona. Nona sudah bangun. Nona. Nona, Anda ini... Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Terima kasih Nona sudah ingatkan aku.
Umurmu sudah segini, nggak usah berlutut lagi. Waktu lihat kamu dulu, masih berusia 20 tahun. Nggak disangka waktu aku buka mata, kamu sudah setua ini. Kenapa harus sendirian jaga makam kuno ini selama 100 tahun? Cuma buat nunggu aku bangun. Bisa ketemu Nona sekali lagi. Di waktu umurku hampir habis, aku merasa terhormat. Sudahlah. Niatmu aku terima. Kalau gitu, temani aku 100 tahun lagi. Terima kasih atas anugerah usia dari Nona. Keluarga Yopi, Juma, Sunero, dan Wira, apa keturunannya ada? Nona, 100 tahun lalu, Anda yang turun tangan melindungi 4 keluarga ini. Mereka berjanji akan kirim keturunan terbaiknya buat jadi budak Anda sebagai balas budi. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah melihat keturunan mereka. Sekarang sudah lewat 100 tahun. Kalau mereka masih nggak tepati janji, mungkin 4 keluarga itu bakal kena bencana besar. 4 keluarga itu mungkin belum tahu situasinya. Mereka mengira Nona cuma mau orang buat melayani Anda. Mereka nggak berani ingkar janji. Pasti ada sesuatu hal. Ikut aku ke keluarga Yopi. Ini, surat ini datang dari mana? Seratus tahun yang lalu, Yudiopi pernah janji pada Nona akan kirim keturunan terbaik keluarga sebagai budak di Gunung Nami. Sekarang waktunya sudah tiba. Nona akan datang untuk menagih janji. Apa? Pintu kediaman Yopi harus dibuka lebar. Semua berpakaian hitam dan berlutut di aula buat menyambut Nona di tengah hari. Ayah, pakai obat panjang umur untuk bertahan hidup selama 10 tahun. Sambil menderita sakit dan gak mau pergi. Pagi ini, ayah hembuskan napas terakhir. Ayah hidup sampai 120 tahun dan wafat bahagia. Ayah, selamat jalan. Selamat jalan, Tuan Yudi. Tuan Jafran. Ada apa? Barusan aku jaga di depan. Lalu surat ini mendadak menancap di pintu. Di suratnya tertulis, 100 tahun yang lalu Tuan Yudi janji akan mengirimkan keturunan terbaik keluarga Yopi ke Gunung Nami buat menjadi budak seorang Nona. Tengah hari ini, Nona itu akan datang buat menagih janji. Kakek memang pernah bilang, aku keturunan terbaiknya. Tunggu aku cukup umur, akan kirim aku buat Nona. Sudahlah, keluarga Yopi gak beruntung. Kakek, walau aku ada penyakit tersembunyi, itu nggak pengaruh buat aku jadi budak. Tapi karena penyakit tersembunyiku, aku nggak dikirim terus. Rasanya jadi budak, cuma alasan kakek doang. Sebenarnya kakek mau kirim aku, buat jadikan aku cowok peliharaan wanita tua. Kurang ajar. Jordi itu anak kita yang paling unggul. Mana boleh dikirim buat jadi budak wanita yang entah gimana asal-usulnya. Apalagi... Jangan asal bicara. Waktu ayah masih hidup, aku gak pernah dibilang soal ini. Apalagi disebut mau kirim Jordi buat jadi... Tunggu, kamu bilang mau kirim Jordi kemana? Gunung Nami. Gunung Nami? Gunung Nami. Sebelum Tuan Yudi sakit, setiap tanggal 7 bulan 7, beliau selalu bawa hadiah besar ke Gunung Nami. Jangan-jangan Nona yang katanya sakti itu tinggal di Gunung Nami. Nona? Iya, Tuan Yudi pernah bilang 4 keluarga bisa berjaya 100 tahun. Semuanya itu berkat dukungan Nona itu. Benar. Penyesalan terbesar ayah adalah gak bisa ketemu Nona. Sekarang, ayah sudah tiada. Aku juga gak yakin janji kirim Jordi jadi budak itu asli atau bukan. Ayah paling sayang sama Jordi. Mana mungkin rela membiarkan dia layani orang. Menurutku, yang antar surat ini pasti penipu. Bu,
Kalau dia datang atas nama Nona, mau benar atau enggak, kita nggak boleh nolak di luar. Sudah tengah hari, segera buka pintu kediaman. Baik. Orang yang entah asli atau bukan pantas kamu belain segitunya. Lagi pula mana boleh Jordi jadi budak seorang wanita. Belakangan Jafran cuek banget sama aku. Jangan-jangan dia punya cewek lain di luar. Awas, jangan ganggu aku. Ayah baru meninggal, sudah seharusnya bagi warisan. Di momen genting ini, kamu malah menyambut seorang wanita ke rumah. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu, gimana kamu masuk? Kalau aku mau masuk di kediaman Yopi ini, buatku kayak tempat tanpa orang. Semudah itu, pakaiannya mewah begitu, mana kayak datang dari gunung. Lebih mirip cewek manja yang dipelihara di kota. Awas, jangan ganggu aku. Nona apaan? Aku rasa itu cewek selingkuhanmu di luar kan? Kalau Nona yang kakek sebut secantik ini, nggak apa-apa suruh aku jadi cowok peliharaan. Bukan. Aku berpikir apa sih? Dingin banget. Hah? Kok aku malah berlutut? Masuk kediaman Yopi kayak tempat tanpa orang. Waktu bertatapan sama dia, bisa-bisanya ada rasa takut. Jangan-jangan dia beneran Nona yang ayah bilang hidup entah berapa tahun itu. Jafran berbakti sama ayah. Dia selingkuhannya atau bukan, dicoba saja bisa tahu. Jafran, lihatlah dia. Sama sekali nggak tahu sopan santun. Hari ini pemakaman ayah. Dia seorang tamu. Belum nyalain dupa, main duduk saja. Suruh Nona nyalain dupa buat dia. Keluarga Yopi memangnya pantas. Kamu? Bahkan nggak rela menyuruh wanita ini nyalain dupa. Pantas saja kamu bilain dia segitunya. Ternyata mau pakai nama Nona buat bawa selingkuhanmu masuk rumah. Waktu ayah muda, memang pernah mengabdi sama seorang Nona. Tapi selama 100 tahun ini, Nona itu hilang tanpa kabar. Keluarga Yopi nggak ada yang pernah ketemu. Kamu lupa ya? Di ruang baca ayah disimpan sebuah lukisan. Lukisan itu dilukiskan wajah Nona. Kalau dia bukan Nona, entah bisa diterima atau enggak akibat berani menyamar. Yudi, ajari kalian begitu buat bicara sama aku. Aku cuma perlu pastiin identitas Anda. Ambilkan lukisan di ruang baca. Baik. Gak usah repot-repot. Bangunin dia. Tanya saja langsung. Aku sudah tidur 100 tahun. Ngapain kamu paksa perpanjang umur cuma buat ketemu aku? Sudahlah. Kubiarkan kamu ketemu aku sekali lagi. Anggap buat akhiri hubungan majikan dan abdi kita. Tunggu. Semasa hidupnya, ayahku menderita bertahun-tahun dan gak mau pergi. Kini beliau wafat dengan tenang. Bisa dibilang wafat bahagia. Sebelum melihat lukisan dan memastikan identitasmu, aku gak boleh biarkan kamu ganggu ayah. Masih pura-pura mau pakai nama Nona buat secara terang-terangan bawa selingkuhanmu ke rumah. Jangan harap. Tunggu lukisannya datang, biar kulihat gimana kamu celaka. Tetua sekalian, kalian kayaknya lupa satu hal. Kamu bilang kamu majikannya ayah.
Tapi setahu aku, Nona itu sangat sakti, serba bisa. Sedangkan kamu, sejak masuk tadi, selalu tutup wajahmu dengan cadar. Kamu pasti menyamar, kan? Kurang ajar. Tindakan Nona, nggak boleh kalian komentari sembarangan. Hah, masih berpura-pura. Siang bolong begini menutup wajah pakai cadar. Kalau bukan menyamar, berarti wajahmu rusak. Semuanya, mau alasan apapun itu, dia pasti bukan Nona. Kalau wajah Nona beneran rusak, apa aku bisa dari cowok peliharaan jadi suami sah? Siapa? Aduh, sakit banget. Wajahku kenapa perih ya? Tuan Jafran, Nyonya Mira benar. Nona punya kemampuan yang bikin semua binatang beri hormat dan segala wujud tunduk. Dia itu nggak mungkin punya wajah rusak. Iya. Beraninya kamu tipu aku. Benar-benar bikin aku kesal. Kok Yudi bisa didik keturunan bego kayak kalian? Beraninya kalian kurang ajar sama Nona. Apa kalian nggak takut? Dia mati nggak tenang. Aku lihat kalian yang sudah di ujung tanduk masih saja pura-pura. Sayangnya, hari ini ada lukisan. Jangan harap kamu si selingkuhan ini bisa lolos. Kalau kamu nggak bersalah, siang bolong gini, ngapain tutup wajah pakai cadar? Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Sudah kubilang, nggak datang dari dulu. Begitu ayah meninggal langsung nongol. Dasar wanita simpanan nggak tahu diri. Sudahlah mau masuk ke keluarga kaya, masih mau anakku jadi budakmu juga. Kamu nggak lihat? Ada apa? Nggak usah sok baik. Jafran, sekarang sudah dipastikan dia bukan Nona. Cepat usir dia dari sini. Tuan Jafran, Nyonya Mira, lukisannya sudah dibawa. Kasih aku lukisannya. Di lukisan ini ada wajah asli Nona. Kamu asli atau palsu akan ketahuan. Tuan Jafran, Nona dalam lukisan ini secara tampang memang agak mirip sama dia. Benar, dilihat dari raut wajahnya memang mirip banget sama gadis ini. Tapi sejak masuk dia menutup wajahnya pakai cadar. Kita nggak bisa lihat jelas tampangnya. Beneran nggak bisa pastikan dia Nona atau bukan. Kalau nggak lihat gimana mau kenalin? Sekarang lukisan sudah diambil. Sudah saatnya kamu lepas cadarmu itu. Biar kami pastikan identitasmu. Hari ini cadarku ini nggak boleh dilepas. Nona sudah bilang, hari ini cadarnya nggak boleh dilepas. Seorang budak juga berani menghalangi aku. Kamu halangi aku begini? Apa karena takut aku bongkar identitasnya? Dan kalian dipukuli sampai mati di sini? Dasar nggak berwawasan. Nona tertidur di makam tua selama 100 tahun. Di hari Nona bangun, wajahnya penuh aura jahat. Aku takut kamu nggak punya nyawa itu buat nanggung akibat lihat wajah abadi beliau. Kalian saut-sautan begini mau menakuti siapa? Cadar ini harus kulepas hari ini. Aku justru mau lihat sejelek apa wajahmu. Nggak tahu diri. Berlutut. Tampar. Kamu berbuat apa padaku? Keluarga Yopi pernah mengabdi padaku. Kalau kamu nyesal sekarang, aku bisa kasih pengecualian biar nggak mati. Kasih aku pengecualian? Hah? Oh, aku tahu. Kamu kira dengan cara menakut-nakuti orang begini bisa bikin aku mundur? Aku justru nggak percaya. Cukup, jangan ribut lagi. Aku ribut? Aku belum mati. Kamu segitu nggak sabar mau bawa dia masuk ke keluarga? Nggak boleh lihat wajah abadi. Aku justru mau lepas cadar jelek ini. Aku mau lihat bagaimana wajah yang nggak boleh kulihat. Kalau kamu nekat cari celaka, aku kasih kesempatan ini. Aku izinkan kamu lepas.
Setelah aku mati, kalau ada tamu yang datang ke kediaman Yopi, jangan pernah... Oke, ayah katakan. Jangan pernah mencoba, lihat dia. Ayah. Pesan terakhir ayah yang belum selesai itu, jangan-jangan soal lihat wajah asli Nona. Izinkan? Sombong sekali kamu. Seorang selingkuhan sok kayak apa aja. Benar-benar menganggap aku istri sah yang bodoh ya? Bu, jangan. Bu, jangan lepaskan. Tadi ibu tiba-tiba sujud dan ditampar. Ini semua membuktikan kalau dia bukan orang biasa. Takutnya dia beneran Nona. Jordi benar. Apalagi pesan terakhir ayah sebelum meninggal itu, kurasa ada hubungannya sama dia. Cepat hentikan. Kamu jangan bertindak gegabah. Jafran, sampai sekarang kamu masih menganggap aku bodoh? Dia sudah datang ke rumah, menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri sah. Lalu kamu masih belain dia? Jafran, tega banget kamu sama aku. Kamu ini asal bicara apa? Sok misterius. Hari ini, aku akan biarkan kamu tahu apa akibat sok pintar di depan aku yang istri sah ini. Bu, jangan lepaskan. Lihatlah, cadar ini sudah kulepas. Nggak ada akibat yang nggak bisa kutanggung. Pengawal, seret keluar wanita murahan yang jadi selingkuhan Jafran ini dan pukul mati. Ada apa ini? Kenapa banyak seperti ini? Kenapa jadi begini? Ini cuma perubahan cuaca. Ini cuma kebetulan. Tadi baik-baik saja. Kok mendadak ada suara sekeras ini? Kalian dengar suara itu nggak? Itu raungan binatang. Hah? Kayaknya aku dengar. Jangan-jangan ini yang dimaksud Tuan Yudi. Semua binatang memberi hormat. Tuan Jafran, cepat lihat wajahnya. Ini semua binatang memberi hormat. Segala wujud tunduk. Itu Nona. Nona sudah bangun. Nona. Nona, Anda ini... Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Terima kasih Nona sudah ingatkan aku. Umurmu sudah segini, gak usah berlutut lagi. Waktu lihat kamu dulu, masih berusia 20 tahun. Gak disangka waktu aku buka mata, kamu sudah setua ini. Kenapa harus sendirian jaga makam kuno ini selama 100 tahun? Cuma buat nunggu aku bangun. Bisa ketemu Nona sekali lagi. Di waktu umurku hampir habis, aku merasa terhormat. Sudahlah. Niatmu aku terima. Kalau gitu, temani aku 100 tahun lagi. Terima kasih atas anugerah usia dari Nona. Keluarga Yopi, Juma, Sunero, dan Wira, apa keturunannya ada? Nona, 100 tahun lalu, Anda yang turun tangan melindungi 4 keluarga ini. Mereka berjanji akan kirim keturunan terbaiknya buat jadi budak Anda sebagai balas budi. Tapi sampai sekarang,
Aku belum pernah melihat keturunan mereka. Sekarang sudah lewat 100 tahun. Kalau mereka masih nggak tepati janji, mungkin 4 keluarga itu bakal kena bencana besar. 4 keluarga itu mungkin belum tahu situasinya. Mereka mengira Nona cuma mau orang buat layani Anda. Mereka nggak berani ingkar janji. Pasti ada sesuatu hal. Ikut aku ke keluarga Yopi.
kamu berbuat apa padaku? Keluarga Yopi pernah mengabdi padaku. Kalau kamu nyesal sekarang, aku bisa kasih pengecualian biar nggak mati. Kasih aku pengecualian? Hah? Oh, aku tahu. Kamu kira dengan cara menakut-nakuti orang begini bisa bikin aku mundur? Aku justru nggak percaya. Cukup! Jangan ribut lagi! Aku ribut? Aku belum mati. Kamu segitu nggak sabar mau bawa dia masuk ke keluarga? Nggak boleh lihat wajah abadi. Aku justru mau lepas cadar jelek ini. Aku mau lihat bagaimana wajah yang nggak boleh kulihat. Kalau kamu nekat cari celaka, aku kasih kesempatan ini. Aku izinkan kamu lepas. Setelah aku mati, kalau ada tamu yang datang ke kediaman Yopi, jangan pernah... Oke, ayah katakan. Jangan pernah mencoba lihat dia. Ayah. Pesan terakhir ayah yang belum selesai itu, jangan-jangan soal lihat wajah asli Nona. Izinkan? Sombong sekali kamu. Seorang selingkuhan sok kayak apa aja. Benar-benar menganggap aku istri sah yang bodoh ya? Bu, jangan. Bu, jangan lepaskan. Tadi ibu tiba-tiba sujud dan ditampar. Ini semua membuktikan kalau dia bukan orang biasa. Takutnya dia beneran Nona. Jordi benar. Apalagi pesan terakhir ayah sebelum meninggal itu, kurasa ada hubungannya sama dia. Cepat hentikan. Kamu jangan bertindak gegabah. Jafran, sampai sekarang kamu masih menganggap aku bodoh? Dia sudah datang ke rumah, menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri sah. Lalu kamu masih belain dia? Jafran, tega banget kamu sama aku. Kamu ini asal bicara apa? Sok misterius. Hari ini, aku akan biarkan kamu tahu apa akibat sok pintar di depan aku yang istri sah ini. Bu, jangan lepaskan. Lihatlah, cadar ini sudah kulepas. Nggak ada akibat yang nggak bisa kutanggung. Pengawal, seret keluar wanita murahan yang jadi selingkuhan Jafran ini dan pukul mati. Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Kenapa jadi begini? Ini cuma perubahan cuaca. Ini cuma kebetulan. Tadi baik-baik saja. Kok mendadak ada suara sekeras ini? Kalian dengar suara itu nggak? Itu raungan binatang. Hah? Kayaknya aku dengar. Jangan-jangan ini yang dimaksud Tuan Yudi. Semua binatang memberi hormat. Tuan Jafran, cepat lihat wajahnya. Ini semua binatang memberi hormat. Segala wujud tunduk. Itu Nona. Nona sudah bangun. Nona. Nona, Anda ini... Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Terima kasih Nona sudah ingatkan aku. Umurmu sudah segini, nggak usah berlutut lagi. Waktu lihat kamu dulu, masih berusia 20 tahun. Nggak disangka waktu aku buka mata, kamu sudah setua ini. Kenapa harus sendirian jaga makam kuno ini selama 100 tahun? Cuma buat nunggu aku bangun. Bisa,
ketemu Nona sekali lagi. Di waktu umurku hampir habis, aku merasa terhormat. Sudahlah. Niatmu aku terima. Kalau gitu temani aku 100 tahun lagi. Terima kasih atas anugerah usia dari Nona. Keluarga Yopi, Juma, Sunero, dan Wira apa keturunannya ada? Nona, 100 tahun lalu Anda yang turun tangan melindungi 4 keluarga ini. Mereka berjanji akan kirim keturunan terbaiknya buat jadi budak Anda sebagai balas budi. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah melihat keturunan mereka. Sekarang sudah lewat 100 tahun. Kalau mereka masih nggak tepati janji, mungkin 4 keluarga itu bakal kena bencana besar. 4 keluarga itu mungkin belum tahu situasinya. Mereka mengira Nona cuma mau orang buat layani Anda. Mereka nggak berani ingkar janji. Pasti ada sesuatu hal. Ikut aku ke keluarga Yopi.
kamu berbuat apa padaku? Keluarga Yopi pernah mengabdi padaku. Kalau kamu nyesal sekarang, aku bisa kasih pengecualian biar nggak mati. Kasih aku pengecualian? Hah? Oh, aku tahu. Kamu kira dengan cara menakut-nakuti orang begini bisa bikin aku mundur? Aku justru nggak percaya. Cukup! Jangan ribut lagi! Aku ribut? Aku belum mati. Kamu segitu nggak sabar mau bawa dia masuk ke keluarga? Nggak boleh lihat wajah abadi. Aku justru mau lepas cadar jelek ini. Aku mau lihat bagaimana wajah yang nggak boleh kulihat. Kalau kamu nekat cari celaka, aku kasih kesempatan ini. Aku izinkan kamu lepas. Setelah aku mati, kalau ada tamu yang datang ke kediaman Yopi, jangan pernah... Oke, ayah katakan. Jangan pernah mencoba lihat dia. Ayah. Pesan terakhir ayah yang belum selesai itu, jangan-jangan soal lihat wajah asli Nona. Izinkan? Sombong sekali kamu. Seorang selingkuhan sok kayak apa aja. Benar-benar menganggap aku istri sah yang bodoh ya? Bu, jangan. Bu, jangan lepaskan. Tadi ibu tiba-tiba sujud dan ditampar. Ini semua membuktikan kalau dia bukan orang biasa. Takutnya dia beneran Nona. Jordi benar. Apalagi pesan terakhir ayah sebelum meninggal itu, kurasa ada hubungannya sama dia. Cepat hentikan. Kamu jangan bertindak gegabah. Jafran, sampai sekarang kamu masih menganggap aku bodoh? Dia sudah datang ke rumah, menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri sah. Lalu kamu masih belain dia? Jafran, tega banget kamu sama aku. Kamu ini asal bicara apa? Sok misterius. Hari ini, aku akan biarkan kamu tahu apa akibat sok pintar di depan aku yang istri sah ini. Bu, jangan lepaskan. Lihatlah, cadar ini sudah kulepas. Nggak ada akibat yang nggak bisa kutanggung. Pengawal, seret keluar wanita murahan yang jadi selingkuhan Jafran ini dan pukul mati. Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Kenapa jadi begini? Ini cuma perubahan cuaca. Ini cuma kebetulan. Tadi baik-baik saja. Kok mendadak ada suara sekeras ini? Kalian dengar suara itu nggak? Itu raungan binatang. Hah? Kayaknya aku dengar. Jangan-jangan ini yang dimaksud Tuan Yudi. Semua binatang memberi hormat. Tuan Jafran, cepat lihat wajahnya. Ini semua binatang memberi hormat. Segala wujud tunduk. Itu Nona. Nona sudah bangun. Nona. Nona, Anda ini... Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Terima kasih Nona sudah ingatkan aku. Umurmu sudah segini, nggak usah berlutut lagi. Waktu lihat kamu dulu, masih berusia 20 tahun. Nggak disangka waktu aku buka mata, kamu sudah setua ini. Kenapa harus sendirian jaga makam kuno ini selama 100 tahun? Cuma buat nunggu aku bangun. Bisa,
ketemu Nona sekali lagi. Di waktu umurku hampir habis, aku merasa terhormat. Sudahlah. Niatmu aku terima. Kalau gitu, temani aku 100 tahun lagi. Terima kasih atas anugerah usia dari Nona. Keluarga Yopi, Juma, Sunero, dan Wira, apa keturunannya ada? Nona, 100 tahun lalu, Anda yang turun tangan melindungi 4 keluarga ini. Mereka berjanji akan kirim keturunan terbaiknya buat jadi budak Anda sebagai balas budi. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah melihat keturunan mereka. Sekarang sudah lewat 100 tahun. Kalau mereka masih nggak tepati janji, mungkin 4 keluarga itu bakal kena bencana besar. 4 keluarga itu mungkin belum tahu situasinya. Mereka mengira Nona cuma mau orang buat layani Anda. Mereka nggak berani ingkar janji. Pasti ada sesuatu hal. Ikut aku ke keluarga Yopi.
Kamu berbuat apa padaku? Keluarga Yopi pernah mengabdi padaku. Kalau kamu nyesal sekarang, aku bisa kasih pengecualian biar nggak mati. Kasih aku pengecualian? Hah? Oh, aku tahu. Kamu kira dengan cara menakut-nakuti orang begini bisa bikin aku mundur? Aku justru nggak percaya. Cukup! Jangan ribut lagi. Aku ribut? Aku belum mati. Kamu segitu nggak sabar mau bawa dia masuk ke keluarga? Nggak boleh lihat wajah abadi. Aku justru mau lepas cadar jelek ini. Aku mau lihat bagaimana wajah yang nggak boleh kulihat. Kalau kamu nekat cari celaka, aku kasih kesempatan ini. Aku izinkan kamu lepas. Setelah aku mati, kalau ada tamu yang datang ke kediaman Yopi, jangan pernah... Oke, ayah katakan. Jangan pernah mencoba lihat dia. Ayah. Pesan terakhir ayah yang belum selesai itu, jangan-jangan soal lihat wajah asli Nona. Izinkan? Sombong sekali kamu. Seorang selingkuhan sok kayak apa aja. Benar-benar menganggap aku istri sah yang bodoh ya? Bu, jangan. Bu, jangan lepaskan. Tadi ibu tiba-tiba sujud dan ditampar. Ini semua membuktikan kalau dia bukan orang biasa. Takutnya dia beneran Nona. Jordi benar. Apalagi pesan terakhir ayah sebelum meninggal itu, kurasa ada hubungannya sama dia. Cepat hentikan. Kamu jangan bertindak gegabah. Jafran, sampai sekarang kamu masih menganggap aku bodoh? Dia sudah datang ke rumah, menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri sah. Lalu kamu masih belain dia? Jafran, tega banget kamu sama aku. Kamu ini asal bicara apa? Sok misterius. Hari ini, aku akan biarkan kamu tahu apa akibat sok pintar di depan aku yang istri sah ini. Bu, jangan lepaskan. Lihatlah, cadar ini sudah kulepas. Nggak ada akibat yang nggak bisa kutanggung. Pengawal, seret keluar wanita murahan yang jadi selingkuhan Jafran ini dan pukul mati. Ada apa ini? Kenapa banyak seperti ini? Kenapa jadi begini? Ini cuma perubahan cuaca. Ini cuma kebetulan. Tadi baik-baik saja. Kok mendadak ada suara sekeras ini? Kalian dengar suara itu nggak? Itu raungan binatang. Hah? Kayaknya aku dengar. Jangan-jangan ini yang dimaksud Tuan Yudi. Semua binatang memberi hormat. Tuan Jafran, cepat lihat wajahnya. Ini semua binatang memberi hormat. Segala wujud tunduk. Itu Nona. Nona sudah bangun. Nona. Nona, Anda ini... Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Terima kasih Nona sudah ingatkan aku. Umurmu sudah segini, nggak usah berlutut lagi. Waktu lihat kamu dulu, masih berusia 20 tahun. Nggak disangka waktu aku buka mata, kamu sudah setua ini. Kenapa harus sendirian jaga makam kuno ini selama 100 tahun? Cuma buat nunggu aku bangun. Bisa,
ketemu Nona sekali lagi. Di waktu umurku hampir habis, aku merasa terhormat. Sudahlah. Niatmu aku terima. Kalau gitu, temani aku 100 tahun lagi. Terima kasih atas anugerah usia dari Nona. Keluarga Yopi, Juma, Sunero, dan Wira apa keturunannya ada? Nona, 100 tahun lalu, Anda yang turun tangan melindungi 4 keluarga ini. Mereka berjanji akan kirim keturunan terbaiknya buat jadi budak Anda sebagai balas budi. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah melihat keturunan mereka. Sekarang sudah lewat 100 tahun. Kalau mereka masih nggak tepati janji, mungkin 4 keluarga itu bakal kena bencana besar. 4 keluarga itu mungkin belum tahu situasinya. Mereka mengira Nona cuma mau orang buat layani Anda. Mereka nggak berani ingkar janji. Pasti ada sesuatu hal. Ikut aku ke keluarga Yopi.
Kamu berbuat apa padaku? Keluarga Yopi pernah mengabdi padaku. Kalau kamu nyesal sekarang, aku bisa kasih pengecualian biar nggak mati. Kasih aku pengecualian? Hah? Oh, aku tahu. Kamu kira dengan cara menakut-nakuti orang begini bisa bikin aku mundur? Aku justru nggak percaya. Cukup! Jangan ribut lagi! Aku ribut? Aku belum mati. Kamu segitu nggak sabar mau bawa dia masuk ke keluarga? Nggak boleh lihat wajah abadi. Aku justru mau lepas cadar jelek ini. Aku mau lihat bagaimana wajah yang nggak boleh kulihat. Kalau kamu nekat cari celaka, aku kasih kesempatan ini. Aku izinkan kamu lepas. Setelah aku mati, kalau ada tamu yang datang ke kediaman Yopi, jangan pernah... Oke, ayah katakan. Jangan pernah mencoba lihat dia. Ayah. Pesan terakhir ayah yang belum selesai itu, jangan-jangan soal lihat wajah asli Nona. Izinkan? Sombong sekali kamu. Seorang selingkuhan sok kayak apa aja. Benar-benar menganggap aku istri sah yang bodoh ya? Bu, jangan. Bu, jangan lepaskan. Tadi ibu tiba-tiba sujud dan ditampar. Ini semua membuktikan kalau dia bukan orang biasa. Takutnya dia beneran Nona. Jordi benar. Apalagi pesan terakhir ayah sebelum meninggal itu, kurasa ada hubungannya sama dia. Cepat hentikan. Kamu jangan bertindak gegabah. Jafran, sampai sekarang kamu masih menganggap aku bodoh? Dia sudah datang ke rumah, menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri sah. Lalu kamu masih belain dia? Jafran, tega banget kamu sama aku. Kamu ini asal bicara apa? Sok misterius. Hari ini, aku akan biarkan kamu tahu apa akibat sok pintar di depan aku yang istri sah ini. Bu, jangan lepaskan. Lihatlah, cadar ini sudah kulepas. Nggak ada akibat yang nggak bisa kutanggung. Pengawal, seret keluar wanita murahan yang jadi selingkuhan Jafran ini dan pukul mati. Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Kenapa jadi begini? Ini cuma perubahan cuaca. Ini cuma kebetulan. Tadi baik-baik saja. Kok mendadak ada suara sekeras ini? Kalian dengar suara itu nggak? Itu raungan binatang. Hah? Kayaknya aku dengar. Jangan-jangan ini yang dimaksud Tuan Yudi. Semua binatang memberi hormat. Tuan Jafran, cepat lihat wajahnya.